selalu konsisten mendapatkan kursi di parlemen. Pada pemilu tahun 1999, PKS memperoleh 1,4 juta suara atau sebesar 1,36%. Kemudian pada pemilu berikutnya, yaitu pemilu tahun 2004, PKS memperoleh lonjakan suara yang sangat signifikan, yaitu sebesar 8,33 juta suara atau sebesar 7,34%. Kemudian pada pemilu tahun 2009 memperoleh 8,23 juta suara atau sebesar 7,89%. Berikutnya pada pemilu 2014 PKS memperoleh kenaikan suara juga memperoleh sebesar 8,46 juta suara. Kemudian pada pemilu 2019 PKS kembali memperoleh lonjakan yang cukup besar juga, yaitu PKS memperoleh suara sebesar 11,49 juta suara. Tak hanya pada level nasional, pada level daerah juga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, PKS memperoleh kursi terbanyak di Bandung Barat selama 2 pemilu berturut-turut, yaitu pada 2019 dan juga pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya ialah yang pertama, apakah perilaku pemilih psikologis berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat? Yang kedua, apakah perilaku pemilih sosiologis berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat? Yang ketiga, kemudian apakah perilaku pemilih nasional berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat? Lanjut, di sini saya menggunakan teori perilaku pemilih. Perilaku Suparti berpandangan bahwa perilaku pemilih adalah bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara ketika terjadi proses pemilihan umum, yang juga menjadi serangkaian kegiatan memilih keputusan antara iya atau tidak, dan apabila memilih kandidat, apakah memilih kandidat X atau kandidat Y. Adapun pendekatan dari perilaku pemilih ada 3. Yang pertama ialah psikologis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga ialah rasional. Adapun sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Kemudian variabel pada penelitian ini ialah variabel X, ialah X1. Yang pertama ialah perilaku pemilih psikologis, yang kedua X2 perilaku pemilih sosiologis, dan yang ketiga X3 ialah perilaku pemilih rasional. X3. Lalu kemudian variabel Y ialah elektabilitas. Populasi pada penelitian saya ialah masyarakat yang memilih PKS pada saat pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, yaitu sebanyak 158.710. Adapun sampel pada penelitian saya ialah 100 orang. Lanjut, pada hasil bisa kita lihat di sini uji validitas dari seluruh pertanyaan kuesioner penelitian saya, seluruhnya valid karena nilai yang dihitung lebih besar dari tabel. Kemudian uji reliabilitas seluruhnya reliable karena nilainya di atas 0,6. Kemudian di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas di samping diketahui bahwa nilai signifikansi pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Kemudian
Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yaitu berdasarkan uji heteroskedastisitas, penelitian saya menunjukkan nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu di atas dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Dapat kita lihat pada tabel di samping bahwa nilai toleransi perilaku psikologis, sosiologis, dan rasional di atas 0,10, sedangkan nilai VIF-nya dari ketiga variabel seluruhnya di bawah dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil di samping hasil tabel ini terdapat hasil R2 yaitu 0,223, yang berarti variabel perilaku psikologis, sosiologis, dan rasional memiliki pengaruh sebesar 22,3% terhadap variabel elektabilitas, sedangkan sisanya 67,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Kemudian di sini uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji P parsial, bahwa perilaku psikologis memiliki T hitung 3,474 di atas, sedangkan T tabel 1,660, dan nilai signifikansi 0,01 di bawah 0,05. Dengan demikian variabel perilaku pemilih psikologis berpengaruh terhadap elektabilitas PKS. Yang kedua, perilaku sosiologis memiliki nilai T hitung 1,093 di bawah T tabel yaitu 1,660, dan nilai signifikansi 0,277 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel perilaku pemilih sosiologis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas PKS. Yang ketiga, perilaku rasional memiliki P hitung 3,466 lebih besar dari R tabel 1,660, dan nilai signifikansi 0,01 di bawah dari 0,05. Dengan demikian variabel perilaku pemilih rasional berpengaruh terhadap elektabilitas PKS. Kemudian uji hipotesis yang kedua yaitu uji F secara simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,01 di bawah dari 0,05, dan nilai F itu 9,210 di atas F tabel 2,70. Dengan demikian seluruh variabel X yaitu perilaku pemilih psikologis, perilaku pemilih sosiologis, dan perilaku pemilih rasional berpengaruh terhadap variabel Y yaitu elektabilitas secara simultan. Lalu kemudian pada uji regresi linear berganda berdasarkan pemaparan uji P, perilaku pemilih yang memiliki pengaruh paling besar terhadap elektabilitas PKS adalah perilaku psikologis yang memiliki T hitung 3,474. Kemudian perilaku psikologis menjadi perilaku yang berpengaruh karena masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa memiliki ikatan emosional yang baik dengan PKS. Kemudian perilaku pemilih yang memiliki pengaruh terakhir adalah perilaku rasional yang memiliki T hitung sebesar 3,466. Pengaruh ini didasari karena masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa program kerja yang ditawarkan oleh PKS sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian kesimpulan yang pertama ialah pendekatan psikologis mempunyai T hitung 3,474 di atas T tabel 1,660, dan nilai signifikansi 0,01 di bawah 0,05. Dengan demikian perilaku pemilih psikologis memiliki pengaruh terhadap elektabilitas PKS. Yang kedua, pendekatan psikologis mempunyai T hitung 1,093 di bawah T tabel 1,660, dan nilai signifikansi 0,277 di atas dari 0,05. Dengan demikian perilaku pemilih sosiologis tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas PKS. Kemudian pendekatan yang ketiga, pendekatan rasional
mempunyai PIU 3,466 di atas tetap lebih besar dari database 1,660 dan nilai signifikasi 0,01 di bawah 0,05. Dengan demikian perilaku pemilih rasional memiliki pengaruh terhadap elektabilitas PKS. Adapun saran dari saya ialah yang pertama, penelitian ini sangat terbatas dalam sampel, maka dari itu bagi siapapun yang tertarik meneliti dengan perilaku pemilih sebaiknya memperbanyak sampel yang dipilih. Kemudian yang kedua, peneliti berharap agar lebih banyak penelitian mengenai perilaku pemilih dengan metode kuantitatif serta terbanyak pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sehingga lebih memahami perihal perilaku pemilih. Yang ketiga ialah peneliti menyarankan agar menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang mudah dimengerti oleh pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan sambil duduk ya. Mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bu Rizka terlebih dahulu ya. Jikalau nanti dari teman-teman ingin ada memberikan saran, masukan, mungkin bisa sambil nanti ya setelah Bu Rizka. Silakan Bu Rizka dulu. Ya, baik, yang terhormat Mas Gibran, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang Farid. Panggilannya siapa? Gilman. Oke, Gilman. Tadi dari segi PPT-nya udah oke ya, pakai Canva ya? Enggak. Pakai pemilih terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana dulu ya di awal, Gilman. Sebenarnya kenapa sih kamu nggak meneliti justru pengaruh elektabilitas terhadap perilaku pemilih, tapi kenapa justru perilaku pemilih terhadap elektabilitas gitu? Apakah ada penelitian terdahulu yang relevan? Kalau dari segi penelitian terdahulu, jadi ada penelitian yang terdahulu yang saya temukan. Jadi mereka tuh penelitinya tuh perilaku pemilihnya tuh terhadap kemenangan capres tertentu. Oleh karena itu saya meneliti ini, Bu. Oke, apakah sudah tertera di dalam latar belakang? Ada, Bu. Kayak penelitian terdahulunya mana yang di sebelah? Ada halaman 8, Bu. 8. Penelitian terdahulu, penelitian ini perilaku pemilih bla 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 bla. Berarti ini dijelaskan bahwa perilaku pemilih berpengaruh ya. Ya. Penelitian terdahulu. Oke. Selanjutnya, kamu harus ada penelitian yang menjelaskan penelitian terdahulu bahwa dia tuh tidak berpengaruh. Ada nggak? Ya ada, Bu. Paling dari salah satu variabelnya gitu, Bu, yang nggak berpengaruh, Bu. Oke. Nah, tapi lebih baik lagi kalau kamu cari ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Terus ada yang berpengaruh secara simultan, ada yang tidak berpengaruh gitu. Jadi nanti kemudian relevan nih bahwa penelitian kamu tuh berbeda dari segi apanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya menurut saya Gilman harus merubah persepsi bahwa sebenarnya kuantitatif itu bukan hanya untuk melampirkan hasil. Ini tuh kayaknya saya baca itu masih hasil pengolahan data. Ya, jadi hasil pengolahan data maksudnya adalah ya udah dipakai SPSS keluar nilainya segini. Nah, tapi yang jadi keunikan dari seorang peneliti adalah dari hasil itu Gilman mau apain datanya gitu. Apakah mau dianalisis lebih lanjut atau seperti apa? Nah, ini kekurangan dalam menganalisis. Oke, jadi di sini tuh kayak nanggung banget gitu ya. Nanggungnya tuh di bagian pembahasan. Ini tidak menjelaskan bahwa tadi kan dikatakan bahwa yang tidak berpengaruh hanya sosiologis ya. Yang lain berpengaruh. Nah, itu gimana kamu kemudian mengkaitkan dengan penelitian terdahulu lagi boleh, atau kamu melihat fenomena secara umum di Bandung Barat. Kenapa sih fokusnya yang berpengaruhnya tuh kok itu gitu ya. Terus selanjutnya adalah pengaruh secara keseluruhan berapa persen? Perilaku 22,3%, Bu. 22,3%. Itu kan berarti sangat kecil. Nah, itu harusnya kamu analisis. Maksudnya, ternyata perilaku pemilih itu memiliki pengaruh secara keseluruhan tuh cuma 22,3%. Yang artinya pengaruhnya sangat minim untuk menaikkan elektabilitas. Berarti misalnya Partai Keadilan Sejahtera ini untuk
meningkatkan elektabilitas yang mungkin ngambil dari variabel lain, karena variabel perilaku pemilih itu sudah terbukti cuma berpengaruh minim. Nah misalnya apa kamu rekomendasiin, nah itu harusnya nanti masuk di saran kayak gitu. Kayaknya mungkin aja berpengaruh pada variabel lain, kira-kira apa menurut kamu. Jadi untuk ujian seminar hari ini tuh saya pengen menekankan bahwa menyampaikan hasil dari SPSS aja nggak cukup, dikaitkan sama penelitian terdahulu. Kamu bisa misalnya gini, oh ini pengaruhnya cuma 22, sekian persen. Setelah saya melakukan kajian, ternyata penelitian terdahulu ada juga yang memang pengaruhnya sangat minim. Nah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh misalnya Subhan 2022 misalnya gitu ya, nama penulisnya. Terus ternyata Pak Subhan 2022 ini meneliti variabel yang berbeda yang berpengaruh terhadap elektabilitas. Ternyata misalnya pengaruhnya misalnya branding, misalnya branding politiknya justru lebih tinggi. Nah, kamu menyarankan penelitian selanjutnya mencoba untuk mengembangkan pengaruh elektabilitas atau pengaruh yang mempengaruhi elektabilitas yang lain itu apa? Itu justru akan sangat menarik. Oke, jadi alasannya sebenarnya kenapa sih kamu udah ngerasa ini tuh cukup untuk diseminarkan? Kan ini belum analisis dari hasil ya, tapi kenapa kayak ngerasa ini udah cukup? Karena kan saya tuh di sini tuh terfokus meneliti terkait apakah perilaku pemilih psikologis Masuk YouTube, masuk ke YouTube. apakah perilaku pemilih sosiologis berpengaruh terhadap elektabilitas dan Saya punya YouTube, saya punya apakah berpengaruh terhadap elektabilitas. Jadi saya rasa Bu karena udah kelihatan ya Bu